siapakah kami Tuhan? Kami sebenarnya kami tidak layak ada di sini. Kami orang berdosa Tuhan, cuma karena kasih karunia, kemurahan, belas kasihan dan cinta yang menebus kami, mengambil kami dari dosa, menyucikan kami dan membersihkan kami, bahkan menjadikan kami anak-anak. Bahkan begitu lagi Engkau berkata bahwa kami adalah biji matamu. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia Bapa. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, belas kasihan bagi kami Tuhan. Sebab kami ini orang-orang yang tak layak, cuma karena belas kasihan Tuhan kami dilayakkan untuk ada menjadi anak-anak. Ampuni salah dosa kami Tuhan, lalu Tuhan berbicara kepada kami sendiri. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah semua ini karena kasih karunia saya Bapa. Dan Engkau yang dipermuliakan Yesus bukan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa yang surga. Amin. Teman-teman dengar kita suara? Selamat siang semua. Selamat siang. Ya, itu memastikan semua sudah makan siang. Kalau yang belum makan siang, mohon menyesuaikan. Karena ini topik yang berhubungan juga nanti dengan urusan perut, urusan hal jasmani, dan urusan kedagingan. Jadi waktunya benar-benar berjuang melawan kedagingan kita. Ya teman-teman, waktu kita dihubungi Ibu Haris untuk membawakan topik mengelola keuangan. Sebenarnya kita bertanya pada kita diri sendiri, mana kita ini sebenarnya mengelola keuangan? Terus apa sih yang Bu Haris mungkin juga dengan teman-teman sehingga kita direkomendasikan untuk membawakan topik ini? Karena di usaha teman-teman kita akan bagi ini kegagalan kita sendiri. Kebetulan ada kita punya istri, Ibu Yeti, Tante Yeti di sini yang tentu sama-sama bekerja sama mulai dari waktu kedua mulai menikah sampai sekarang bagaimana mengelola keuangan. Dan sampai sekarang kita masih terus berdoa hanya kebantuan untuk membantu bisa mengelola keuangan. Teman-teman, siapa sini yang tidak butuh uang? Siapa sini yang bilang bahwa dia tidak butuh uang? Kamu butuh uang. Kalau sih ada uang, bagaimana perasaan teman-teman? Kalau sih ada uang, misalnya ini sudah waktu untuk membayar UKT, sudah waktu untuk membayar uang kontrakan, tapi uang belum ada deh. Bagaimana perasaan dong? Gelisah. Ada lagi perasaan yang lain, contoh biasa-biasa tenang saja. Maksudnya mas Ceki kalau jalan alhamdulillah sama tenang kan gitu kan biasa. Pasti semua merasa gelisah kan? Tapi apakah setelah gelisah itu apakah ada teman-teman yang mengambil tindakan atau langkah-langkah atau perbuatan sendiri untuk bisa mencukupkan menghilangkan rasa gelisah itu? Ada pernah tidak? Pernah tidak? Atau diam saja berdoa dan menunggu begitu sampai uang datang? Ada dia pernah lakukan itu saya ketika ini membutuhkan ini untuk membayar uang UKT, pendaftaran, segala macam dia bahkan uang kos, bahkan jangan sampai itu untuk makan hari itu juga. Lalu ketika tidak ada uang, lalu mulai gelisah, apakah ada pernah teman-teman melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang atau mencukupkan diri dengan bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan? Yang pernah tidak? Pernah. Nah, ya. Jadi kita ini membawa teman-teman bahwa itu fakta yang terjadi. Untuk mungkin membaca firman Tuhan, mendengar pemimpin membagi dan kakak-kakak membagi bahwa bagaimana kita berdoa. Tapi kita juga berhadapan dengan fakta kenyataan yang kita hadapi seperti itu kan. Makanya tadi kita tanya siapa sih ini butuh? Semua diam. Semua diam. Mereka ini baju berarti semuanya tidak butuh uang. Ya, ini semua pasti butuh uang. Semua orang uang memang itu butuh uang, tapi apa mesti
mandi di apa kita bayar 2.000. Kita bayar. Ada orang dulu minta kamar mandi toilet di apa sih dia sudah di meja itu berapa sih 2.000. Jadi semua pasti dengan uang. Dan itu menjadi satu alat, satu cara yang akhir-akhir ini dipakai sejak untuk membawa orang menjauh dari Tuhan dan berada dalam neraka. Karena kita membaca satu quote, dia bilang bahwa uang itu bukan berkat, uang itu bukan kasih karunia Tuhan. Karena kalau uang itu berkat, iblis juga bisa memberikan uang. Tapi kasih karunia Tuhan itu adalah kasih damai sejahtera, sukacita, kemuliaan, itu yang dirasakan. Nah, akhir-akhir ini betul anak Tuhan betul sudah mulai bahwa sedikit tergeser bahwa ketika betul saya punya uang, betul kehilangan damai sejahtera, betul kehilangan sukacita, betul mulai panik, betul mulai khawatir, sehingga sebenarnya Tuhan sudah kasih betul sukacita dan damai sejahtera. Betul saya merasakan itu karena betul memandang kepada uang, betul memandang kepada harta apa yang betul punya, karena betul berpikir dengan beta punya uang, beta bisa membeli sesuatu untuk membuat kita punya jiwa yang tenang. Ada beberapa pengertian yang beta coba temukan tentang mengelola keuangan. Namun teman-teman kalau sudah belajar manajemen keuangan, belajar tentang manajemen pengelolaan uang, itu pasti sudah tahu para ahli sampaikan. Tapi mengelola keuangan itu tata cara mulai dari perencanaan sampai pada pelaporannya untuk mengelola keuangan. Dan teman-teman tahu setelah kita merenungkan pengertian itu yang di Alkitab artinya itu yang Tuhan sudah jadikan dan mulai dunia itu diciptakan. Nanti kita lihat sama-sama. Nah itu lalu diterjemahkan dalam para ahli tentang pengertian mengelola keuangan. Tapi untuk sampai kepada mengelola keuangan, kita tahu dulu apa itu uang. Teman-teman mungkin sudah belajar sudah ada yang tahu pengertian uang. Ini kan alat tukar menukar. Teman-teman di sini kan, ini tahu pengertian uang. Uang itu apa? Teman-teman sebelah kiri tahu pengertian uang? Wajib uang pengertian itu sedang pada betul ya, memang kita coba cari itu uang adalah alat tukar, alat pembayaran yang sah yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena kata kuncinya alat. Uang adalah alat tukar-menukar. Tapi faktanya manusia jadi alat untuk uang. Manusia yang dijadikan alat uang untuk jadi budak atau kerja terus betul berusaha bahkan segala macam cara betul peroleh untuk bisa mendapatkan uang. Jadi sebenarnya alat itu sama, manusia atau uangnya. Nah, berarti itu sudah terbalik ya pengertiannya tentang uang dan fungsinya. Kemudian kita merenungkan lagi sebenarnya bagaimana kita bisa mengelola kita punya keuangan. Bagaimana kita supaya jangan dikelola oleh uang, tapi kita yang mengelola keuangan itu. Lalu kita menemukan ada beberapa prinsip, yaitu pertama kita mesti tahu sikap kita terhadap uang. Teman-teman bisa buka di pertama Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yang pertama di sini adalah bahayanya mencintai uang. Bahaya mencintai uang. Jadi uang itu sebenarnya sih berbahaya.
Tapi cinta uangnya itu yang berbahaya. Kalau uang itu berbahaya, berarti pemerintah itu tarik uang, sudah jadi alat pembayaran yang sah lagi. Tapi cinta uangnya itu yang berbahaya. Cinta uang. Berapa banyak dari kita yang karena cinta uang lalu mulai meninggalkan Tuhan? Atau mungkin dari kita ada juga kita tetap setia dalam pelayanan, aktivitas pelayanan, tapi sebenarnya kita sudah meninggalkan Tuhan. Karena contoh, kita datang di pelayanan cuma uang, kita setiap uang, kita malas saat itu karena sampai sekarang belum dapat kiriman. Nah, lama tahu percuma berdua tapi uang yang ada kembali ini. Sebenarnya kita aktivitas kita bergaul, berteman, ini ada persekutuan. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sudah meninggalkan Tuhan karena kita punya cinta uang. Itu contohnya kayak Yudas Iskariot. 3 tahun bersama Tuhan Yesus, tapi dia tidak pernah mencintai Yesus. Yang dia cintai itu uang. Yang kedua, mungkin satu orang bisa membaca Ibrani 13 ayat 5. Kalau yang menemukan silahkan membaca Ibrani 13 ayat 5. Yang kita lihat dari janji Tuhan firman Tuhan ini adalah aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, Anda ingat itu janji yang menarik, tapi Anda lupa bahwa Tuhan bilang jangan menjadi hamba uang. Lalu yang berikutnya Tuhan bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tapi kalau saya pernah, kita sendiri juga tidak pernah mau mencukupkan diri dengan apa yang ada pada beta. Beta ini sudah punya handphone yang bisa berkomunikasi, mungkin semua aplikasi dalam handphone ini beta menggunakan akal untuk fasilitasnya. Tapi ketika beta lihat yang terbaru, beta mulai timbul keinginan beta mau mengganti handphone. Beta lihat beta teman punya style yang terbaru, timbul dalam diri beta untuk beta mau style seperti dia. Beta lupa mencukupkan diri dengan beta apa yang ada pada beta. Beta lihat ada teman dia punya sepatu baru, dia punya tas baru, dia punya sesuatu yang baru, penampilan baru. Beta mulai memikirkan beta mungkin bisa seperti itu. Lalu beta mulai mengklaim di Tuhan ini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Padahal sebelum sampai di situ Tuhan sudah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Prinsip yang berikut teman-teman di Amsal Lukas 12 ayat 34. Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Contoh sekali lagi yang paling nyata, yang paling lihat itu Yudas Iskariot. Dan ternyata teman-teman, Yudas Iskariot itu dia tidak pernah menganggap atau mempercayai Yesus bahwa itu Yesus Tuhan. Dia waktu datang penangkapan Tuhan Yesus, dia mengatakan Yesus itu Rabi sama dengan guru. Yang kedua, Yesus tidak mengatakan dia sahabat, tapi Yesus mengatakan dia teman. Yesus bilang, hai teman, dengan sumpahnya engkau menyerahkan aku, teman. Tapi 11 murid yang lain, Yesus menyatakan mereka adalah sahabat. Yang ketiga, waktu dia menyesal, dia tiadakan ke Yesus. Karena dia tidak percaya bahwa Yesus itu bisa mengampuni dia. Beda dengan Petrus. Petrus percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Yesus sanggup mengampuni dia. Bahkan Yesus sudah memperingati dia. Dia datang minta ampun kepada Yesus, kepada Tuhan. Karena dia punya hati tidak berada pada Yesus. Dia 3 tahun bersama Yesus, mengikuti pelayanan Yesus. Dia melayani bersama-sama dengan Yesus, melihat Yesus melakukan mujizat, tapi dia tidak pernah
percaya bahwa itu Yesus adalah Tuhan. Ya teman-teman, betul mau kasihkan itu bukan berarti betul ada di dalam pelayanan, betul ada melakukan belajar dalam PPA, betul terlibat dalam persekutuan. Tapi kalau betul hatinya bukan pada Yesus, hati betul pada yang lain. Ada putih mau harta kah, mau penampilan kah, mau apa, pengakuan dari orang yang betul ada di dalam satu persekutuan, eksistensi diri kah, nanti akan ternyata akan terlihat, akan diuji dan tidak teruji. Seperti contoh ini Yesus kata, sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika orang ada punya harta itu di dunia selain Yesus atau Tuhan, maka juga hati orang akan ke situ. Kalau kita teman-teman punya hati itu kepada ingin mencapai sukses, ingin memiliki pengakuan dari masyarakat, ingin berpenampilan baik, maka betul akan jauh dari Yesus. Walaupun betul di pelayanan, betul ada sama-sama kelihatannya bertumbuh aktif, tapi betul hati sih ada di situ di Yesus, maka pasti akan betul hilang dengan sendiri. Prinsip yang berikut, satu orang tolong baca di Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemuliaan harta tidak berguna. Semua yang ketong usahakan, ketong ingin capai, semua yang ketong peroleh pada hari kemuliaan itu tidak berguna. Teman-teman ingin membagi sedikit pengalaman apa yang baru saya temani. Jadi teman-teman, dulunya sebelum itu kita merasa bahwa kita ini bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita tahu kalau uang mau dapat uang dari sini aturannya mesti gimana, kita mempertanggungjawabkannya gimana, kita melaporkannya gimana, dan selama itu tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Lalu ada dalam satu sistem atau kebiasaan yang sebenarnya salah, tapi waktu saya itu salah karena semua orang juga melakukannya. Lalu kita terlibat di situ. Dan satu kali ini Tuhan izinkan masalah ada, dan masalah itu sangat beresiko sekali teman. Ada kita punya istri, ada Dehi di sini juga, betul cukup bergumul dengan masalah itu. Masalah itu tidak menimpa beta sendiri, tapi menimpa satu sistem yang ada di situ. Beta cukup bergumul dan berdoa karena beta ini selalu bersaksi tentang Tuhan. Tapi beta adalah sistem yang salah. Beta berdoa gini, Tuhan, bagaimana kalau kita dinyatakan salah? Lalu bagaimana orang-orang yang kita sudah saksikan dengan nama Tuhan? Doa mengatakan bahwa asal bicara tentang Tuhan, bersaksi tentang Yesus, mengajar orang tentang Yesus, tapi juga melakukan kesalahan. Dan itu bermulai cukup berat. Jadi ketika ketahuan salah, langsung kita Tuhan kita salah. Baru kita sadar bahwa kita dalam sistem yang salah, yang kita pikir itu benar, itu baik-baik saja, padahal itu salah. Dan kita merenungkan di situ. Karena kenapa kita begitu? Karena kita memadamkan roh yang berbicara secara lembut bahwa semula. Nah, kita akan lihat selanjutnya teman-teman, caranya itu ada bagaimana Roh Kudus itu membersihkan hal-hal yang sederhana yang betul, membiarkan itu terjadi berlangsung dalam kebiasaan betul sehingga betul jadi terlena. Jadi kita langsung ditampil ke Tuhan, beda dengan istri atau menyambut ke Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan luputkan betul dari masalah itu. Tuhan luputkan. Tapi itu menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita, khususnya pribadi, supaya kita lebih berhati-hati lagi dalam mengelola keuangan. Yang berikut teman-teman bisa membaca Amsal 15 ayat 27.
Siapa lupa akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Teman-teman, mungkin mendengar istilah orang dalam ya, sering terjadi gitu. Kita saya tahu mungkin di kampus Mati Murah, ketika teman-teman mengurus sesuatu, apakah ada tahu mendengar istilah orang dalam sih gitu? Ada kan? Ada. Oh, iya. Orang dalam itu bukan cuma keluarga saja, tapi mungkin orang yang pernah kita berbuat baik ke dia, kita menanam budi ke dia, atau kita memberi dia makan. Nah, pasti teman-teman alami kayak gitu kan? Pasti alami ketika betul ya berusaha mengikuti prosedur, mengikuti tata cara, tapi ada orang yang langsung tiba-tiba dia lama waktu dia sudah ada di situ. Akhirnya dia bilang, sini barang dia tuh kenalan dengan oh itu kasih. Kira-kira jam sekarang pernah mengalami kayak gitu sih? Karena sih selama itu kuliah atau belajar kuliah lah pernah mengalami. Nah, lalu perasaan gimana tergantung teman yang sulamu yang orang dalam. Jujur saja perasaan gimana? Saya suka, saya suka. Kesal tuh, pasti marah-marah pasti apalagi orang-orangnya pasti suka marah-marah suka tuh. Kita usaha masih lama sih kok tiba-tiba ada orang yang saya tahu dia usaha lah dia suka ada di sini. Pasti kan orang kecewa. Tapi nanti teman-teman dia akhir dari orang itu. Teman-teman dia akhir dari orang. Yang kita alami teman-teman waktu masih kuliah. Jujur saja masa itu akan terjadi. Kita juga ditawarkan untuk bisa memperbaiki segala sesuatu supaya nilainya itu jadi bagus. Ditawarkan, kita juga kasih 300.000 waktu itu. 300.000 pada masa tahun 2000 itu cukup banyak loh. Itu waktu itu kita punya uang foto itu masih 200 perak. Cukup banyak jadi uang dari mana kita masih cari 200.000. Lalu kita mengatakan beda sih. Lalu kalau itu kita sih berubah. Oke, kita sekarang kita punya bukti itu sudah yang kita usaha itu sih. Dia mulai teman-teman yang lain itu kasih uang ke yang bersangkutan. Tapi juga teman-teman yang nilai bagus karena kasih uang sampai sekarang masih orang ngabur lah begitu juga. Maksudnya ada kerja sana lebih kerja, baku dapat beda di dalam ibus. Kamu yang ini semua begitu deh, bahkan gas gitu. Jadi benar itu. Dan teman-teman kalian orang-orang yang seperti itu biasa. Ketika teman-teman melihat ada yang kayak gitu, sebaiknya dia memulai. Ya, namun kalau di Instagram atau di Facebook ini negara kuno ya, punya seperti itu sudah. Kalau betul lihat yang seperti itu, seperti itu. Karena di teman-teman bilang, siapa lomba akan berbuat gelap yang mengacaukan. Tetapi siapa membenci uang akan hidup. Itu prinsip-prinsip yang membagi sikap penuh terhadap uang. Sampai di sini bisa mengerti prinsip dan sikap penuh masing-masing terhadap uang. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya saya. Beta tadi sampaikan bahwa beta juga bukan berarti sudah berhasil menerapkan ini, tapi beta juga sedang berhubung untuk bisa menerapkannya sesuai apa yang kita mau. Jadi kalau kita sampaikan dan masih ada pertanyaan, terus bertanya silakan saja. Terus kita lihat bagaimana kita menggunakan uang kita, menggunakan harta kita, menggunakan kekayaan kita. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu secara firman Tuhan disampaikan bahwa memberi. Bagaimana teman-teman di penggunaan uang dalam mengelola keuangan ini, kalau kita baca secara aturan, secara literatur dalam mengelola keuangan itu tidak ada yang namanya memberi, tidak ada yang ada itu menabung. Jadi dari pendapatan sekian tidak ada pernah dia membeli, kecuali dia berinvestasi, dia membeli sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Tapi membeli itu tidak ada, membeli saja itu tidak ada. Itu cara prinsip yang keuangan mengelola keuangan sampaikan.
Tetapi secara alkitabiah yang pertama dikasih tahu Tuhan pertama itu memberi. Karena kan teman-teman punya kebutuhan, contoh kebutuhannya 10.000. Teman-teman berdoa untuk kebutuhannya 10.000 itu. Lalu teman-teman mendapatkan uang 10.000. Apakah teman-teman mengangkat pemberian dari 10.000 itu? Kebutuhan itu bukan keinginan. Kebutuhan 10.000, lalu berdoa, bergumul Tuhan kasih 10.000. Apakah teman-teman akan pemberian saya dari 10.000 itu? Jujur saya, ada saya yang begitu. Ini bukan dari kurang nih, misalnya kebutuhan 10.000, lakukan jawab 9.000. Itu kan berarti pemberi dari kekurangan, tapi ini pasti 10.000, kita berdoa 10.000, lah Tuhan jawab 10.000. Betul itu kebutuhan, misalnya mau bayar sesuatu yang kita untuk kebutuhan, lalu kita mulai dikasih pekerjaan, lalu kita bekerja kecil-kecil lah, lalu kita dapat uang sesuai dengan jumlah itu. Apakah kita akan berkeluhan sih? Apakah teman-teman anggap pemberian sih? Ini secara pikirnya yang pertama pengalaman disampaikan adalah memberi. Ada sih teman-teman, dan solusinya ada yang pernah begitu sih. Ini dia maksudnya apa ini? Baginya antara pernah dan sehingga. Kalau di tengah ada pernah begitu sih. Memberi. Solusinya ada sih. Sama sana. Pernah sih. Kalau kita pernah melakukan, pernah juga sih. Jadi pernah kita melakukan itu dan juga pernah juga sih. Jadi waktu berdoa untuk Tuhan, aduh puji Tuhan, itu sudah jauh, lalu habislah belanja untuk Tuhan. Ya, lalu pemberian di mana? Tapi pernah kita juga melakukan itu karena kita tahu, ya Tuhan memang sudah Tuhan. Kita harus berpikir apa sih yang Tuhan sih jawab? Pasti Tuhan jawab, lalu kita anggap pemberian. Jadi ada sedikit pola pikir atau pandangan. Jadi ketika kita dapat jawaban doa untuk uang yang kita temukan, kita bersuka cita dan kita meyakini bahwa itu Tuhan yang kasih. Kita bergembira, akhirnya kita mulai percaya Tuhan. Dan kita langsung memutuskan dalam pikiran kita, dalam hati kita bahwa pasti Tuhan kasih lagi dan tes. Selamat siang. Oke, semua harus beres. Jadi kita pernah mengalami kayak gitu. Waktu Tuhan menjawab, lalu kita merasa bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu pasti memberi. Bahkan kita yakin memberi semuanya. Semua yang kita dapatkan, kita tahu bahwa itu pasti Tuhan akan lebih daripada itu. Tapi ada pernah juga kita berdoa untuk kebutuhan yang tadi contohnya 10.000 tadi, dan langsung dijawab Tuhan. Dan kita sehingga pemberian saja kita. Lalu kita sudah Tuhan jawab, kita belanjakan semua kebutuhan kita. Baru ingat, ya semua anggap pemberian Tuhan. Tapi yang terjadi kalau ketika waktu kita memberi semua yang Tuhan kasih, itu yang kita rasakan itu sukacita dan sejahtera. Dan Tuhan jawab dengan cara yang berbeda untuk berbeda terpenuhi. Ada yang tidak kasih uang, tapi Tuhan kasih yang kita perlu. Tapi waktu ketika kita dapat uang itu lalu kita belanjakan, kita tidak akan pemberian. Beda kita merasa dia suami habis ini mau cari yang mana nih? Supaya nih akhirnya bikin Tuhan nggak ada saya uang habis minta udah uang habis. Dan Tuhannya sih di mana? Jadi teman-teman, yang pertama adalah memberi dalam mengelola keuangan. Apakah teman-teman dari sini terus sudah pernah melakukan pemberian? Bagaimana sampai sini? Dari sini pemberian di mana? Aman. Mantap. Sini? Ini apa ini? Ini apa? Ini ada suara bagus kan? Berdebat kamu. Oh ya, puji Tuhan. Dari sebelah sana? Ya sudah. Amin. Berarti ibadah selesai. Teman-teman,
misalnya ada dapat motor, lalu karena ada lembur atau pekerjaan dibayar lebih, itu angkat sih dari situ. Simpan itu suka sih tutup aja, tutup. Karena kita belum yang dari gaji kan dari penghasilan pertama. Sudah Pak, itu biasa sudah begitu. Itu waktu ketemu masih belum dalam itu masih kenal, ketemu pasti berdialog dengan teman seperti itu kita masih pas kemudian. Tapi yang kita lakukan waktu kita masih kuliah seperti teman-teman. Jadi mulai kita belajar bertumbuh mengenal tentang pekerjaan. Ketika kita di jalan atau ketemu misalnya kita ketemu belum bekerja, tapi kita biasa ketemu dengan atau ketemu ada dikasih satu pekerjaan atau ketemu dosen, lalu ketemu dibayar. Itu kita langsung ada pemberian. Pemberiannya ini kita biasa taruh itu sama aja situ ada satu sini ada transmisi supaya kita lupakan. Kalau kita isi sama kita uang isi pakai saja, kita isi. Lalu sampai di rumah baru kita isi di amplop, kita simpan di sewa-sewa pakaian. Itu melatih kita itu terbiasa untuk melakukan pemberian. Misalnya kita punya gimana kamu kasih sini 10.000 berkali bisa. Makanlah dengan kita akan seminggu sekali, lalu kita bisa sekali dapat. Dan itu sebagai kita tunggu lama deh. Karena teman-teman kalau tunggu lama deh 10.000 itu akan bisa nanti saja. Jadi dia beda lagi. Teman-teman mungkin kalau lihat dari Lukas 6 ayat 36. Satu orang kalau sudah temukan bisa baca. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kalau kita teman-teman kita walaupun Bapak Ibu Yesus, Allah Bapa di surga, tapi tetap murah hati. Berarti itu bukan anak Tuhan, bukan anak Yesus kan? Karena bisa sama dengan Tuhan. Cuma faktanya itu mau murah hati bagaimana kalau kita sempurna? Ya itu kan teman-teman, itu mau murah hati bagaimana kalau kita kurang? Kita dikasih murah hati lah, kita dibalas kasih lah. Tadi cuma Tuhan bilang, hendaklah kamu murah hati karena sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi wajib kamu murah hati. Wajib murah hati. Bagaimana teman-teman lihat orang yang butuh pertolongan lalu bagaimana bisa murah hati. Memang sih mau murah hati sih, tapi mau murah hati ya mau kasih apa? Karena betul pikiran itu mau kasih uang kan? Karena mau pikiran dikasih harta, kasih mungkin kalau dia kurang beras kasih beras. Dan sebenarnya ada perhatian dengan dia, ada juga bersama dia, lalu kasih penguasa dia bicara dengan dia. Ada kasih. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kemudian di Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah diberikan untuk kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus mendapat orang yang lemah dan harus mengingat pekerjaan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan dalam berbahagia berbahagia lebih daripada itu. Teman-teman di sini sampaikan bahwa ada kata sesuatu telah diberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja, teman-teman kita bisa diam-diam lalu mengharapkan belas kasihan Tuhan. Ketemu seperti apa bedanya ketemu seperti orang yang tidak percaya lalu minta-minta gitu. Di sini bilang bahwa dengan bekerja kita harus membantu
sekolah teman-teman. Yang tadi sampaikan bagaimana membuka hati kalau itu semua apa membuka hati. Bagaimana kita mau apa kalau itu semua kerja. Beta habis bangun tidur, beta saat tidur, habis saat itu beta scroll HP sampai dia kuliah, beta pergi kuliah. Pada kuliah istirahat kita pulang lagi, beta dia makan dia scroll HP lagi. Lalu padahal masih banyak hal yang kita lakukan. Nanti kita lakukan ketika berada persekutuan, misalnya kegiatan mau cari dana apa, cari dana apa. Padahal itu teman-teman dengan teman-teman mencari dana, misalnya mau melakukan sesuatu, itu melatih kreativitas teman-teman. Untuk punya keterampilan lain, ketika teman-teman sudah lulus, teman-teman bisa mencari sesuatu. Beta masih ingat tuh waktu yang ada budaya di situ pagi, Bugeo. Waktu itu dulu waktu di Malang kan tuh. Ini bagaimana? Untuk mendaftar sekitar 2 juta kamu, per uang tiket yang apa di kampus nasional di Malang atau Solo. Dia bilang waktu jual duit. Dan apa? Ini kasih modal untuk video, gue sama-sama. Antar video, bukan masuk pakai untuk video dulu, tapi itu melatih keterampilan ketika berkomunikasi dengan orang, menawarkan suatu produk. Betul punya kelebihan, punya kompetensi di situ. Kalau betul saya bisa bilang betulnya anak Tuhan, kalau saya punya kompetensi, betul bikin malu Tuhan itu. Bagaimana betul cuma dulu gaya-gaya, betul datang tadi uang dari orang-orang, itu kok bisa ada beda organisasi kedua. Yang ada beda di sini betul dengan bekerja. Demikian kita akan membantu orang-orang. Kita harus menang. Karena kan dalam mungkin kata-kata yang sudah bekerja, walaupun belum punya detail jelas, tapi di dunia pekerjaan itu bertanya, gue bisa apa? Gue bisa berguna. Jangan kita terus bekerja. Ada juga punya kelebihan karena ada banyak kreativitas yang belum bisa kembangkan di situ. Dia kan mau bisa cuma berdua, lalu sebagai anak muda, lalu cuma berjalan kasih proposal, menyurati, lalu tinggal ini. Sebisa teman-teman, sih ada kesaksian yang mau dengar. Tapi tanya teman-teman yang melakukan itu ketika berusaha mulai dari nol, cara membuat duit gimana, lalu paket dia, jual, ketemu dengan orang, berkomunikasi dengan orang, menawarkan orang, membuat orang bisa yakin yang betul punya produk. Itu kan kurikulum ketika baca. BBM kan seperti itu kan, yang di kelompok membuat proposal atau menawarkan di beberapa perusahaan kan seperti itu. Itu sebenarnya sudah dilatih ketika teman-teman dalam komunitas seperti ini, ketika ada kegiatan, ada retreat, ada mau apa nih kampus nasional, teman-teman dilatih situ. Itu bekerja di situ teman-teman. Ketika teman-teman sudah selesai kuliah, teman-teman punya bekal pengalaman seperti itu, tidak akan pernah hilang. Itu teman-teman. Mungkin sudah dengar dari kakak-kakak yang lain, tapi versi teman-teman beda, tidak perlu sama nih teman-teman. Setelah lulus, orang tua memutuskan tidak boleh lagi dapat uang. Bagaimana itu PPA, waktu itu dunia LPR, waktu saya punya uang. Sapu jalan yang baru lakukan. Ada teman yang punya koneksi di punya kenalan di kantor Perdamaian, ada buka lowongan yang sampai masuk jalan untuk mendaftar. Itu yang sapu jalan teman-teman, kakak-kakak itu yang sudah sarjana semua. Lokasi. Tapi dengan keterampilan ini yang beta lakukan, beta lagi di tempat pekerjaan. Dan kerjaan sekarang lakukan, beta kebetulan sebagai bagian umum yang menangani kebersihan di kampus. Ketika ada petugas kebersihan yang dia tidak bekerja, tahu dia kan masih bekerja. Bahkan kita memberi contoh untuk bekerja itu gimana, sapu itu gimana, karena itu pernah lakukan. Teman-teman, jadi ini teman-teman masanya untuk melatih diri. Apalagi kita lakukan sebetulnya, kita lakukan seperti itu. Jadi firman Tuhan dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang. Di situ juga kita melatih diri mengelola pemberian kita, mengelola keuangan kita. Karena yang kita dapat, waktu ini kita dibayar satu orang 150.000 satu bulan. Tapi 150.000 cukup untuk betul punya biaya pelayanan selama 1 bulan. Betul bisa biaya
lebih banyak. Teman-teman dulu betul bisa tenang melihat bahwa orang-orang tidak percaya di luar sana, bahkan orang sebelah sana. Kenapa mereka lebih banyak? Karena mereka mau macam itu. Lalu banyak orang yang percaya Tuhan. Untuk punya Tuhan yang menciptakan alam raya ini. Kalau Tuhan kasih karunia kepada untuk katong bisa membawa orang kepada keselamatan. Kalau menyampaikan firman Tuhan, jadi alat Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Kalau masa urusan pekerjaan itu aja kasih bantu firman Tuhan. Kenapa sih? Karena baru sebenarnya memaksa diri begitu. Kembali ke penuannya yang bisa para rasul, dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang. Itulah memberi. Makanya ada yang berbuat itu memberi. Saya kita ini perlu pemberian, kita harus kasih perlu kemurahan dengan bekerja terbuat. Yang berikut teman-teman bisa lihat Galatia 3 ayat 9. Ini kepada siapa kita memberi? Galatia 6 ayat 6 dan Filipi 4 ayat 17. Itu adalah orang-orang yang hidup cuma dari pemerintahan firman Tuhan, orang-orang yang full time melayani, dan orang-orang yang siang malam berjaga-jaga berdoa terhadap keselamatan jiwa kita. Kenapa orang-orang itu? Karena mereka ya memang di hidupnya untuk memberitakan firman. Kita memberi untuk mereka, kita perlu menjawab mereka dengan pemberian itu, dengan apa yang Tuhan kasih pada mereka. Yang kedua, dalam Korintus 8 kepada orang-orang miskin supaya juga ada keseimbangan. Keseimbangan di sini bukan dia sama dengan orang, atau betul sama nih dia atau kembali miskin sama dia bukan. Tetapi supaya ada damai sejahtera di semua orang. Bagaimana betul bisa damai sejahtera ketika betul sudah kenyang, lalu betul dia orang di samping betul belum banyak. Betul ada punya pakaian tempat tinggal, lalu betul orang di pinggir atau saya punya pakaian dan tempat tinggal. Ketika betul makanan di rumah ada banyak, bahkan sampai pagi hari betul buang. Lalu orang di pinggir betul itu cetak atau itu makan dulu satu orang satu. Itu yang disebut adanya keseimbangan. Perlu ada melatih diri, ada namanya keseimbangan untuk melihat untuk berbalas kasihan kepada orang-orang lain. Yang kedua, penggunaan uang untuk kebutuhan pokok. Nah ini mengenai kebutuhan pokok ini teman-teman, itu memang sudah wajib sudah lah. Jangan sampai orang memberilah yang bilang memberi itu seperti itu. Ada sih ada makanan di rumah, tapi di balik makanan ada sekolah yang kita musuh. Oh, jadi kita lah masa Tuhan masih kesana kita. Kebutuhan pokok dulu teman-teman. Tapi kalau kebutuhan pokok sudah ada, misalnya cukuplah beras 1 bulan dulu untuk seorang ini itu misalnya 5 kilo. Tapi itu jangan-jangan itu manis 10 kilo. Itu saya menjamin diri pada beras itu pada harta supaya begitu tenang saja dalam jiwa tenang pada banyak harta. Besok begini dokter bilang saya bisa makan nasi, mesti makan rabus-rabus, lah beras yang semua itu perang. Itu kebutuhan pokok, kebutuhan bukan keinginan. Beda satu kali berangkat yang beda punya mantan pimpinan, untuk ya sudah pernah juga pimpinan itu penghasilan sebanyak. Jadi kedua sampai di Surabaya lalu mau pulang kampung, tentu bilang mereka kata, adik banyak sih itu pada waktu bagi alat kesehatan gitu loh. Mana apa ya kesehatan mana apa ya treadmill itu yang jalan di tempat itu yang isinya jalan di tempat. Apa itu mahal itu apa ya 30 juta yang baru yang bagus pakai digital. Dan sebetulnya betul adik betul uang banyak, tapi mana susah kini. Jadi mesti pakai alat itu uang harus pakai. Kalau betul sedia uang makan. Kalani, patatas, uang banyak bisa dinikmati kan? Karena mau menikmati uang, mau menikmati sendiri. Sebenarnya ini kesehatan nih sudah cukup untuk mengolah misalnya adik-adik atau omikron sudah semua tahu makan, tahu sebanyak, bulan karena banyak. Tapi kalau mau makan enak, mau menikmati, lalu makan enak. Dan penyakit lo boleh bilang ada ini Tuhan kasih ujian ke kita supaya kita diberikan yang kita. Padahal itu udah lucu nih. Maka sahabat kita sakit berbeda Tuhan kasih ujian tapi kita lah bersakit. Teman-teman walaupun kita sakit tapi Tuhan masih piara kita. Padahal udah lucu sakit.
karena tidak pada kebutuhan, tercantum pada keinginan. Yang ketiga ini juga teman-teman, kenapa menabung itu melatih gatong untuk berhemat atau untuk mendisiplinkan diri gatong supaya gatong tahu menghargai apa yang kita kasih. Mungkin bisa satu orang baca dalam 1 ayat 20. Apa yang tidak dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang keluar memboroskan. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang lubang memboroskan. Bagi kita yang sudah mengenal Tuhan, bagi kita teman-teman yang sudah mengenal Tuhan, Tuhan, mestinya kita dikatakan sebagai orang bijak. Teman-teman pasti orang tua sudah berhitung, misalnya bagi teman-teman yang orang tua tinggal di bukan di aman, mungkin biasa kasih kiriman buat teman-teman untuk hidup biaya hidup selama sebulan. Itu pasti orang tua sudah berhitung. Beta bisa uang segini nih, kita anak bisa hidup 1 bulan. Beta punya anak dia bisa kuliah 1 bulan. Tapi kadang betul sudah bawa segitu, betul minta lagi. Bang, untuk kurang. Kita lalu pasti orang tua bertanya, buat apa dong? Apa aja? Ini betul ada video seni, betul ada bilang begini, betul harus bikin ini, fotokopi begini. Orang tua pasti sayang anak kan, pasti kirim saja. Tapi yang tahu itu kan cuma teman-teman yang Tuhan kan. Tapi ada orang tua, ada anak juga yang dia minta lagi dari orang tuanya, dia mulai belajar menerima. Sampai mungkin dia setelah lulus mungkin dia ada punya tabungan. Kok dia bisa beda nih, kalau dia punya dapat kiriman sama dengan teman itu. Berarti bedanya itu kan mungkin kayak gitu. Kita punya teman pergaulan nih, dong levelnya di atas sama orang. Atau kita sendiri yang berbeda dari kita teman-teman, sehingga yang sudah harus berkebutuhan, kita ambil untuk punya kebutuhan, kita ambil untuk kita budaya hidup. Lagi kemarin ada satu penulisan itu punya tamu dari Kementerian Listrik datang oleh Bapak Sekretariat, lalu sampaikan bahwa ada informasi bahwa nanti pegawai Kementerian Listrik ini ada dinaikkan penghasilannya. Lalu sudah sampaikan itu, tapi kenapa penghasilan naik? Tiba-tiba pengeluaran tetap sama. Jangan cuma sampaikan itu gaya hidup. Yang tadinya biasanya kalau cuma makan segini, tapi belum semua bayar, kalau nanti dapat segini, betul mulai meningkatkan kalau kita mesti hidup. Itu gaya hidup yang mempengaruhi gatong sehingga gatong punya walaupun penghasilan meningkat baik, tapi betul kita merasa kurang saja. Mestinya kan logikanya ketika tadi belum hidup, tadi kebutuhan cuma 10.000, lalu betul dapat 10.000, mestinya betul gaya hidup itu cuma di situ. Tapi kita betul tahu bahwa nanti akan dapat 15.000, betul mulai meningkatkan. Tadinya makan ini mesti tambahnya makan ini. Itu gaya hidup sehingga dia mau menabung sih. Makanya di firman Tuhan ini melatih kita supaya sebagai orang bijak, ya kita gaya hidup itu sangat, tapi lebihnya itu betul menabung. Ini kita bagi ini juga kan kita sedang belajar di situ teman-teman. Bukan berarti kita dengan istimewa, tapi betul sudah baik di situ, tapi betul sedang belajar untuk mengelola keuangan. Terus teman-teman, apa yang perlu dihindari dalam mengelola keuangan? Yang pertama itu yang tidak punya rencana. Tidak punya rencana. Kita lihat di Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 itu kisah tentang Abraham dan Lot berpisah. Nah, hal yang menarik itu kenapa Abraham ini kan dia menggunakan Lot, berarti Lotnya itu lebih muda. Tapi ketika
kenapa persilakan loan yang tinggi kamu? Bahkan ketika loan memilih lembah yang subur lembah Yordan, dia sih protes, dia berubah berdiri dia itu pada dulu, dan dia tetap pilih, dia mempersilakan loan di situ. Karena iman dan dia percaya bahwa pada bumi yang tadi itu akan jadi subur daripada lembah Yordan. Jadi dia punya rencana yang benar dan Tuhan punya rencana yang benar. Adakah dari teman-teman di sini untuk mengelola Tuhan, teman-teman punya rencana keuangan ada? Ada sih. Atau kadang pikirkan untuk bikin punya rencana kecil aja, kata kita 1 bulan ini kita kebutuhan ABCD. Pernah saya buat di sini. Saya pernah nggak bisa saya. Itu tugas kuliah saya. Kan maksudnya tugas kuliah kan betul bikin lah, betul sih nyala ya. Atau memang kebetulan lagi ini. Atau pernah atau dilatih buat selama ikut PA gitu. Tapi saya menerapkan. Tapi pernah, lalu sekarang masih bikin tank. Ya. Saya biasa kalau waktu uang banyak waktu saya pakai rencana. Tapi waktu uang saya dikit itu pada boleh tulis. Waduh, ini beli apa? Bantu saya. Nah, berarti itu saya pikir berarti selama uang masih banyak. Nah, tapi mestinya melatih dia untuk disiplin membuat. Jangan sampai Tuhan izinkan bertuan dalam yang pas-pas. Baru begitu. Jadi dengan merencanakan itu pertama menetapkan tujuan, lalu menginventaris kebutuhan. Mungkin teman-teman sudah di-sharing untuk membaginya. Kalau misalnya mau nanti ada bisa contoh kita sampaikan untuk item-item yang kasih masuk ke dalam rencana bulanan itu. Tapi rencana bulanan itu untuk tujuannya untuk pelayanan. Jadi di situ ada pos untuk pelayanan ini, kelompok PA, PPA bagaimana. Ya, bisa ada di situ. Memang sih begitu ya, melakukan itu sih. Kalau kita punya judul saya teman. Tapi Tuhan terima kasih ya supaya kita mau berjani supaya kita belajar ulang lagi, kita evaluasi diri lagi, kita melakukan. Jadi teman-teman mestinya melakukan harus punya penerapan itu, membuat mulai dalam merencana. Teman-teman ini mau mendaftar, kamu sudah mendaftar itu atau belum? Kamu sudah membayar? Kalau sudah tapi bayar sama belum? Nah, kalau teman-teman punya perencanaan itu dari awal, ketika pasti kita tahu depan ini mau diklik, dari musim lalu itu pasti sudah ada uang. Mulai mencatat itu pasti sudah ada uang. Kita sisihkan dari semua rencana ini, kita ada aturan ini. Kita minus di sini, minus misalnya kurang 300.000 karena sudah tambah bos, biaya pendaftaran, retreat. Apa yang harus kita lakukan kembali dari kisah para rasul bekerja dengan bekerja. Apa yang kita harus kerjakan? Mulai berdoa dan menyanyikan emosi dan melakukan. Kita punya kompetensi di apa? Sama punya kompetensi melakukan itu. Kalau ada kebetulan alumni banyak, bisa tanya, bisa kerjasama, bisa buka jaringan untuk melakukan itu. Bukan semua kerjasama sini. Waduh, supaya itu mau udah cukup nih. Harus nggak bikin apa? Seperti itu. Jadi mulai melatih diri dengan mencatat. Kalau sekarang sudah lama semua itu nih. Tanggal berapa? 22 baru. Untuk berdoa supaya dia doa. Betul sih disiplin begitu saja. Tuhan tetap berbenah. Tuhan tetap lucu. Kadang-kadang dia juga Tuhan kasih mani dalam tubuh. Kasih maju itu supaya bapak tetap ini tetap Tuhan. Jadi teman-teman mulailah disiplin untuk mencatat. Yang berikut teman-teman, bagaimana menggunakan uang untuk kemajuan Injil. Itu yang beda sampaikan teman-teman. Ada dia punya tabel, ada semacam laporan keuangan, ada semacam rencana. Teman-teman nanti kalau mau minta kita bisa
Jadi nanti penerapan juga gitu. Jadi mulai dari disiplin untuk mulai mencatat apa yang teman-teman butuh dan apa yang teman-teman harus belajar. Yang ketiga teman-teman, ini hal yang sangat penting, halangan dan tantangan untuk bisa mengelola keuangan yang baik. Dari prinsip-prinsip yang tadi diberikan, teman-teman kita bisa tahu bahwa kunci dari halangan dan tantangan yang membuat itu tidak bisa mengelola keuangan yang baik. Itu kalau baca Yohanes 2 ayat 15. Kepada pedagang-pedagang pasti ia berkata, ambil semua ini dari sini, jangan kau membuat rumah bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, itu keinginan kaya atau keinginan untuk mendapat uang sama sehingga betul melakukan apapun untuk mendapatkan. Jadi yang menjadi halangan atau tantangan adalah keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup. Karena dengan keinginan daging dan keinginan mata, betul bisa mengkamuflasi betul punya kebutuhan yang sebenarnya ini bukan kebutuhan, betul bisa kamuflasi betul punya keinginan menjadi kebutuhan. Yang kedua, betul menetapkan prioritas yang salah. Kalau betul prioritas yang salah, maka betul punya uang akan pasti ke situ. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika betul benar-benar punya perhatian bahwa lebih penting kita punya HP baru daripada kita menghidupi duit, maka kita akan tinggal memiliki segala uang daftar. Ketika betul benar-benar tahu bahwa kita lebih baik di makan-makan yang dengan teman-teman daripada kita buang waktu, buang tempat untuk kita bisa datang bersama persekutuan, maka betul prioritas akan salah. Jadi coba prioritas yang salah itu membuat betul bisa menjadi halangan untuk bisa mengelola keuangan. Sampai di sini teman-teman, terakhir saudara ada pertanyaan? Berarti sudah jelas ya teman-teman. Kalau mau jelas nanti biasa. Kalau saya ada teman-teman, ini ada beberapa saran penerapan yang kita perlu bisa sampaikan. Pertama itu teman-teman menyusun rencana. Yang kedua, teman-teman menentukan tujuan dari rencana itu. Misalnya tujuannya ada situ ada target yang mau dicapai. Tahun depan kita mau ikuti ini, tahun depan kita mau sekolah di mana, tahun depan kita mau ada studi. Itu bisa ditetapkan rencana situ tujuannya. Yang ketiga, teman-teman bisa meminta pendapat atau bisa mendapat verifikasi dari orang yang dapat dipercaya. Misalnya teman-teman punya pemimpin supaya kita memproyeksi bahwa ini betul jadi tujuan yang betul, bukan mengoreksi isi jalannya, tapi supaya kemudian bisa kasih saran. Oh ini tujuannya ini. Nah seperti itu. Bebas aja teman-teman seperti itu. Dan teman-teman bisa ada punya penerapan lain silakan. Ya, ini teman-teman yang kita coba bagikan apa yang Tuhan tahu kepada kita tentang bagaimana mengelola keuangan dengan benar. Jadi siapa pertanyaan itu? Ini semua sudah paham. Jadi sebelum ini kembali, kamu berdua sekali lagi teman-teman menutup isi firman Tuhan yang kita sudah serahkan pada Nabi teman-teman. Bapak terima kasih untuk firman siang ini. Terima kasih untuk apa yang kau berikan bagi kami hanya manusia biasa. Kami percaya bahwa firman itu adalah kekuatan-Mu dan Kau akan ada di hati dan pikiran kami, selalu menuntun kami untuk mengerti apa yang Kau katakan dan mengajak kami melakukan seperti yang Kau mau. Ampuni selalu dosa kami sekali lagi Tuhan, dan terima kasih untuk semua orang yang ada di sini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat siang. Berdasarkan tadi apa materi dari Bapak Niko dari teman-teman ada yang bertanya toh? Jadi jika teman-teman ada yang mau bertanya, berarti ada dong yang mau berbagi. Jadi jika ada dari teman-teman yang mau berbagi, jika saya ada tidak ada problem.
susah sekali untuk mengelola keuangan. Tantangan yang paling berat untuk diri itu di bagian keinginan sebenarnya. Kayak di saat ada uang nih, terus kebutuhan pokok itu sudah terpenuhi, lalu ada waktu untuk memberi, tetapi di sisi lain dia itu punya keinginan lain. Nah, terkadang sebagai manusia biasa di juga masih sering untuk memberikan diri kepada keinginan itu gitu. Jadi dari firman Tuhan ini dia belajar dari Matius 6 ayat 21 tadi tentang bagaimana atau berada di sebelah berada, belajar bagaimana supaya bisa mengendalikan diri untuk setiap keinginan yang jadi rasakan ketika hal itu terjadi, dan belajar untuk membuat perencanaan, karena sebenarnya kalau untuk di bagian yang buat apa sih pengeluaran pemasukan itu setiap bulan dibuat, tetapi untuk perencanaan itu masih sangat susah gitu. Jadi penerapannya ini membuat perencanaan sih.